Kesempatan pagi hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pembebasan sekolah penggerak di Pombel antar sekolah mata pelajaran bahasa Inggris SMA, dan terima kasih sudah diberikan kesempatan ini dalam melakukan pembebasan. Apa yang kami lakukan di dalam sekolah penggerak, mungkin pandangan ibu dan bapak, wah sekolah penggerak sudah diundi gitu ya. Tapi dari kami sendiri semuanya masih dalam proses pembelajaran, baik itu dari kurikulumnya, baik itu dari P5-nya, baik dari modul ajarnya, baik dari modul proyeknya, semuanya masih dalam pembelajaran karena kita baru masuk di angkatan kedua. Jadi pertama kemarin memang kami fokus di diklat, yang diklatnya pun kami harus belajar mandiri tetapi didampingi oleh fasilitator. Bedanya hanya di situ. Dan untuk pagi hari ini apa yang kami sampaikan terkait memanfaatkan AI dalam kegiatan pembelajaran bahasa Inggris di SMA Kartini Rembang. Kebetulan saya sendiri mengajar bahasa Inggris, sehingga apa yang saya dapat dari kegiatan program sekolah penggerak ini saya coba terapkan di mata pelajaran saya, dan memang sedikit dan bahkan banyak sekali membantu saya yang biasanya harus mencari sana sini untuk bacaan atau teks yang harus saya ajarkan di kelas. Tetapi begitu saya di 2 tahun yang lalu sebetulnya sudah ada ini, tapi menerapkan AI ini saya baru 1 tahunan ini dalam kegiatan pembelajaran yang berbau bahasa, kimia, fisika, biologi. Itu enak apabila memang memanfaatkan AI. Dan sekarang AI ini baru marak sekali. Pertanyaannya, fasilitas artificial intelligence atau AI apa yang pernah Bapak dan Ibu gunakan? Karena AI ini banyak sekali. Panjenengan pernah menggunakan satu di antara AI yang ada ini, pernah menggunakan yang apa? ChatGPT. Sudah digunakan selama berapa tahun Ibu? Coba-coba. Yang lain? Belum ya. Dan hari ini kita coba ambil salah satu di antara AI yang ada, dan betul apa yang disampaikan oleh Bu Yanti, ChatGPT ini adalah salah satu AI yang saya pakai di dalam pembelajaran bahasa Inggris. Saya bukan memberikan praktek baik yang ada di SMA Kartini, tidak, tetapi saya mengatakan ini enak untuk saya, begitu. Jadi ChatGPT ini seperti yang ada di dalam layar, begitu kan kita mencari atau menuliskan kata kunci yang ingin kita cari di dalam AI ini, semuanya bisa dijawab dengan luar biasa. Kita bisa memahamkan, kita bisa memahami, kita bisa mengetahui apa yang kita butuhkan dari ChatGPT ini. Seperti di dalam tampilan ChatGPT ini, itu ada pertanyaan apa itu Canva, bisakah membuat lembar kerja? Itu semuanya dijawab dengan lengkap di dalam ChatGPT. Dan panjenengan bisa mencari apa saja yang ada di dalam ChatGPT, seperti kalau panjenengan memanfaatkan Google. Ya. Oke, ChatGPT adalah singkatan dari Chat Generative Pre-trained Transformer, yang sebuah model bahasa alami yang dikembangkan oleh OpenAI. Jadi manfaat dari ChatGPT ini, kebetulan kemarin saya juga baru saja membuka Kompas baru tanggal 15 hari Minggu kemarin. Kebetulan ada 10 kegunaan ChatGPT dalam dunia pendidikan yang perlu diketahui. Satu di antaranya membantu menyusun berbagai soal atau kuis. Ini yang membuat pembelajaran itu lebih mudah. Selama ini kalau Bapak dan Ibu diminta untuk mencari membuat soal, kalau pengalaman kita dulu yang mengirim soal itu paling hanya itu saja, begitu J.
Tetapi begitu ada chat GPT ini, apapun yang kita butuhkan itu sudah bisa diakomodir dari chat GPT ini. Baik itu soal multiple choice ataupun soal essay. Kemudian yang kedua, membantu menyusun materi pembelajaran. Kalau materi pembelajaran kita susun itu biasanya sudah di awal-awal akhir tahun pelajaran untuk dibuat modul aja, itu kita bisa merevisinya melalui ChatGPT ini dengan cara dan perintah-perintah yang memang harus disesuaikan dengan ChatGPT. Kemudian yang kedua, membantu menyusun rencana pembelajaran modul ajarnya, membantu mengoreksi tulisan anak yang sudah dibuat, kita masukkan dalam ChatGPT, kesalahannya di mana itu juga bisa dideteksi oleh ChatGPT, sehingga grammar-grammarnya juga kesalahannya di mana. Artinya ketika kita tidak begitu banyak waktu, kita dibantu oleh ChatGPT ini untuk mengoreksi pekerjaan anak. Kemudian memberikan saran dan metode pembelajaran. Berikutnya, membantu menemukan jawaban. Ini juga kalau anak-anak sudah tahu ChatGPT, bisa memanfaatkan ini, sehingga hati-hati ketika melakukan asesmen. Kalau di sekolah kami biasanya anak-anak diperbolehkan memakai HP, tetapi ketika asesmen yang berbau pembelajaran yang harus disesuaikan dengan materi, maka HP harus semuanya dikumpulkan. Baru setelah selesai nanti bisa dipakai untuk pembelajaran lagi. Begitu kita bisa menemukan jawaban, biasanya di dalam sebuah perangkat asesmen itu kan mulai dari kisi-kisi soalnya, kemudian jawabannya, kemudian pedoman penskorannya kan ada, semuanya bisa ditanyakan pada ChatGPT. Kemudian membantu menemukan solusi. Kalau membantu menemukan solusi ini biasanya pada mata pelajaran matematika, fisika, dan kimia, meskipun ada misalnya permasalahan-permasalahan peserta didik BK, anak ini sering terlambat, bagaimana cara mengatasinya, itu pun bisa kita tanyakan di sini. Kemudian membantu menjelaskan konsep seperti tadi, apa itu Canva dan lain-lain, dan membantu menguasai bahasa asing. Dari bahasa Indonesia mau diterjemahkan ke dalam bahasa apapun, monggo silakan ditanyakan di ChatGPT. Sehingga kalau anak-anak itu pengen menulis writing, pelajaran bahasa Inggris di skill writing misalnya, anak-anak menuliskan dulu dalam bahasa Indonesia, masukkan di sini, tidak usah lagi membuka Google Translator, gitu, tetapi bisa langsung menggunakan di sini. Kemudian membantu berlatih menulis. Anak-anak yang biasanya suka karya tulis ilmiah itu juga terbantu dengan ChatGPT ini sebetulnya. Dan juga misalnya di dalam pembelajaran bahasa Inggris itu ada writing dengan judul tertentu, semuanya mempermudah anak, mempermudah guru untuk melakukan ChatGPT ini. Kalau tadi ibu dan bapak membawa laptop, itu kita bisa langsung mempraktekannya. Pertanyaan berikutnya, sudahkah memiliki akun ChatGPT? Belum. Kalau belum, bisa menggunakan HP-nya atau bisa menggunakan laptopnya. Kalau laptop mungkin kita lebih nyaman karena lebih besar, itu bagi saya. Kalau yang pakai HP juga tidak masalah. Kita coba, nanti kita praktekkan. Kalau panjenengan nanti sudah mencoba, merasakan enaknya, monggo bisa dipraktekkan juga di sekolah masing-masing. Mulai dari Google, biasa, enggak di Google aja, nggak usah di download Bu, nanti nambah-nambahin memori. Iya, nggak usah. Ada cara yang di download juga ada, tetapi daripada kita memori kita bertambah satu aplikasi lagi, mending kita yang biasa saja. Ada juga yang premium, ada yang gratis.
Kalau yang premium itu lebih detail lagi. Kalau yang gratis biasa hanya konsep-konsep sederhana saja. Tetapi sudah bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran. Sudah masuk ke Google, ketikkan saja ChatGPT. Kalau HP saya karena sudah di setting, sudah pernah didaftar, jadi tidak lagi harus login. Berikutnya di situ panjenengan ada pertanyaan yang terkait dengan bisa dibuka memperkenalkan ChatGPT OpenAI. Nanti pilih yang coba ChatGPT yang ada di bawah ini. Ada Google. Ya. Yang coba. Ini yang coba. Iya, yang try ChatGPT. Iya. Wajibnya Bapak Ibu tabungan belajar.id. Ya, itu saja yang dipakai. Memanfaatkan akun belajar.id-nya. Iya, yang ini. Ya. Ya. Email address-nya pakai yang belajar.id. Ya. Kalau memang lupa dengan emailnya, boleh langsung masuk di Google, continue with Google. Tetapi kalau kita maunya pakai belajar.id hafal, maka masukkan aja belajar.id. Ya, saya lupa. Ya, boleh. Kalau memang di dalam HP panjenengan sudah disetting ada belajar.id, continue with Google, nanti pilih yang belajar.id. Sudah? Oke. Kadang ada yang meminta verifikasi nomor telepon, tidak masalah karena hanya untuk memverifikasi, nanti lewatnya hanya pada chat WA. Ya, sudah continue atau next nanti sampai pada dan atau let's go, oke. Kalau ada yang minta diisi dulu sesuai dengan permintaan, jangan takut datanya aman. Karena hanya untuk verifikasi ChatGPT-nya. Iya, nomor teleponnya mulai dari angka 8 karena sudah ada plus 62. Oke. Ya, nanti akan ada verifikasi di WhatsApp kalian semuanya. Nanti send kode dikirimkan ke WhatsApp ya. Nanti panjenengan dikirimi kode masuk ke WhatsApp panjenengan. Dan setelah itu baru bisa dipakai untuk membuka ChatGPT-nya. Ya, send message-nya ke WA. Sudah terpasang Bu Teguh. Sampun? Apa iki? Iki apa? Mulai teka-teki. Verifikasi bahwa Anda adalah manusia. Itu sudah masuk ke halaman ChatGPT. Sudah masuk ke sini. Sudah masuk ke sini. Belum. Kalau Bu Teguh sudah masuk ke sini ya? Sudah. Itu halaman di HP seperti itu Bu. Sama Bu.
mulai teka-teki. Ya, mulai teka-teki. Nanti di situ ada gambar-gambar, jenengan gunakan tanda panah untuk memutar hewan. Ini hewan, jenengan berarti diputar. Wida, kalau sudah seperti di layar, milih apa? Berarti sudah siap untuk dipakai. Yang mana berarti? Oke, let's go berarti. Ya. Pilihannya let's go. Let's go. Oke. Tidak tepat. Tidak tepat. Ini diputar. Diputar. Sesuai ini berarti sudah lurus benar. Coba lagi. Ini kan hadapnya ke sana. Harusnya kan ke sana. Ininya diputar. Kirim. Karena memang beda-beda, ada yang verifikasi. Iya, betul. Ini lurus ke sana berarti kirim lagi, putar lagi begini. Kurang rena. Iya, putar lagi. Oke. Ada yang gambar teka-teki, ada yang ada yang menggunakan kode. Berarti diulang lagi. Verifikasi Selesai berarti sudah. Masukkan nomor telepon jenengan. Oh, sok. Ada yang bisa langsung, ada yang untuk teka-teki, ada yang tanpa kode. Okay. Kan ada 3 cara di dalam masuk ke ChatGPT. Bu Yanti sudah beres teka-tekinya? Verifikasi Wes. selesai. Ya. Iki verifikasi ini ki apa no? Nomor telepon dimasukkan itu Bu Titi. Kode nih. Aku ora hafal. Oke, sambil menunggu Bu Yanti masih mengerjakan teka-tekinya, kita lanjutkan ke tips membuat perintah di ChatGPT. Jadi perhatikan kriteria kuncinya, pastikan kata input tersebut memenuhi kriteria kualitas konten yang panjenengan inginkan. Kemudian atur parameternya, sesuaikan parameter model sesuai dengan kebutuhan panjenengan. Perdalam perintah untuk mendapatkan hasil referensi yang lebih banyak, kita perlu memberikan perintah-perintah lanjutan. Biasanya kalau pembelajaran ingin menyesuaikan konteks kalimatnya, itu tuliskan kelas berapa. Jadi di situ nanti berdasarkan level atau tingkat kelasnya itu nanti akan kosakatanya akan berbeda. Jadi nanti. Kemudian evaluasi hasil outputnya. Kalau sudah diketikkan, itu banyak akan muncul tampilan. Jenengan cek dulu, dievaluasi apakah sudah sesuai dengan yang panjenengan perintahkan tadi. Jika memang belum, maka benahi lagi parameter yang perlu diketikkan atau dalam perintahnya lagi. Karena kadang-kadang ketika kita ngetik munculnya itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, kelemahannya ada di situ. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah kriteria kata kuncinya, parameternya, dan perintah atau prompt-nya. Kemudian untuk perancangan perintah GPT, monggo ini kita akan coba kata yang dipakai. Ya, kata yang dipakai. Saya ingin tahu tentang Bu Nurul. Sampai lupa saya. Bu Nurul tadi Ibu contoh satu aja. Jadi kan dalam pikirannya ini pengen mengetahui tentang apa, mau ketikkan aja di situ. Yang di message itu. Send message. Ya. Send message. Ya, ketikkan di situ. Ngomong tuh. Di siapa itu? Ya, monggo jadi kan pengen mengetahui apa aja, ketikkan aja di situ. Saya ingin tahu tentang, kan baru mau mencoba. Nanti baru dipraktekkan ke pembelajaran. Sebarang sekali. Atau mau ngambil perintah lanjutan. Setelah ini kemudian cek message send-nya, yang kedua bantu saya membuat dan seterusnya. Setelah di-send di situ akan muncul seperti yang tadi di depan seperti ini. Kalau tadi dalam contoh itu apa itu aplikasi Canva, maka akan muncul sendiri di situ. Canva adalah, nah kalau panjenengan yang dicari topik apa, di situ sudah muncul. Betul-betul mencari apa? Canva juga. Monggo. Wes. Sudah? Oke, Bu Yanti sudah berbahagia karena sudah ketemu topik yang diinginkan. Ya, wes. Aku bahagia.
Bu Nurul sudah ketemu? Tapi kok itu Di bawahnya, jawabannya ada di bawahnya berjalan. banyak gitu ya. Iya, itu penjelasannya sebanyak itu. Oh, banyak gitu. Iya, detail Bu. Jadi kan cari tentang Tadi saya ketik saja, gitu saja loh. Ah, Buahnya. banyak sekali. Monggo nanti dievaluasi apakah jawabannya itu sesuai dengan apa yang panjenengan kehendaki. Jika tidak, maka kata kuncinya lebih diperjelas, perintah-perintahnya lebih dipertegas. Iya. Nah, ini kita akan coba prompt GPT membuat modul ajar, materi ajar dan assessment. Jadi ketika kita akan melaksanakan sebuah pembelajaran, saya pernah mempergunakan ChatGPT ini di sebentar saya buka dulu punya. Tampilan kalau di laptop seperti ini Bu, Bapak. Jadi apapun yang ingin ditanyakan, mau soal conditional sentence, mau direct indirect speech, mau expressing curiosity and attitude, ya whatever. Oke. Sebentar, saya pernah membuat yang teks naratif yang panjang kali lebar. Kita coba aja dulu mempraktekkan yang ini. Saya kirimkan promptnya, jenengan coba untuk memasukkan ke dalam ChatGPT. Ini kan panjang sekali nih promptnya. Lebih detail, lebih jelas, lebih khusus itu nanti akan jawabannya akan lebih sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saya kirim prompt ChatGPT-nya di grup MPMP. Pakai Word, MS Word, monggo dibuka, kemudian prompt pada prompt ChatGPT yang pertama masukkan di chat baru nih. Yang tadi kan jenengan sudah membuat satu, membuat new chat lagi. Yang di sini new chat. Dari prompt prompt-nya sudah bisa dibuka. Dari prompt yang ada cukup dikopikan saja, masukkan ke ChatGPT yang new chat, yang masih kosongan tadi seperti awal. Masukkan ke dalamnya. Saya adalah guru bahasa Inggris yang mengajar materi naratif teks. Tujuan pembelajaran bla 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 sampai pada perintahnya. Buatkan saya skenario pembelajaran dengan urutan sebagai berikut: dimensi profil pelajar Pancasila, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, dan skenario pembelajaran. Sampai pun di situ. Nanti di sini kita akan diberikan konsep modul ajar yang kita inginkan. Kita coba untuk masuk. Jawabannya ini. Dimensinya apa? Pemahaman bermaknanya bagaimana? Pertanyaan pemantiknya apa? Skenario pembelajarannya seperti itu. Skenario pembelajarannya ada dua: latihan individu, diskusi dan evaluasi, tugas lanjutan, dan refleksi. Jika di dalam skenario pembelajaran yang diberikan ini sesuai dengan yang panjenengan harapkan, maka bisa dimasukkan ke dalam perangkat modul ajar panjenengan. Tinggal di copy, di paste, masukkan ke perangkat modul ajar panjenengan. Kemudian prompt berikutnya, soal yang kedua, prompt perintah yang kedua,
Selanjutnya buatkan teks naratif tentang kebudayaan sedekah bumi di Kabupaten Rembang dalam kalimat berbahasa Inggris. Karena teks naratif ini yang terkait dengan kebudayaan yang kelas 10, maka saya mencoba menggunakan prompt di situ. Kita coba lagi di send message bawahnya. Yang atas adalah modul ajarnya, kemudian yang bawahnya adalah materinya. Kita pastekan di situ. Tanda titik 3 berjalan ini dia sudah memberikan jawaban. Iya, sudah ada di bawahnya. Ini teksnya sudah ditampilkan. Jadi tidak lagi bingung dengan saya mau cari teks ini, golek ini nanti Google banyak, anak-anak sudah sering buka Google, gitu. Tapi kalau di sini mungkin bisa dikatakan up to date dan sudah tidak kadaluarsa lah, isinya perlu kita evaluasi. Apakah betul yang kita harapkan tentang sedekah bumi budaya tradisional di Rembang itu yang seperti ini? Jika memang nyerentek sidik gitu, masih bisa dipakai. Atau mungkin nanti ada evaluasi dari anak-anak membandingkan antara teks yang ada dengan kehidupannya di masyarakat. Bisa dipakai. Setelah itu, ini sudah selesai, teksnya panjang sekali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 paragraf. Ya, lumayan. Kalau untuk literasi, bisa untuk pembelajaran anak-anak, teksnya panjang sekali. Kemudian prompt yang ketiga, lanjutannya lagi. Prompt lanjutan. Kalimat yang dipakai dengan kata selanjutnya begitu. Kalau kita bingung ini artinya apa ya? Saya kok ada? Karena biasanya di dalam ChatGPT kata-katanya itu kata-kata yang jarang sekali ditemui anak. Seperti kalau dalam introduction dulu saya itu menggunakan pembuat dari ChatGPT, kalimatnya biasanya anak-anak kan I come from Bandung begitu. Kalimat yang muncul dari ChatGPT tidak lagi come from, tetapi I hail Bandung. Gitu. Jadi hail sinonim dari come from. Jadi hail itu apa ya Bu? Begitu. Kata-kata baru akan ditemukan oleh anak-anak dari ChatGPT karena anak-anak biasanya pakai come from, ternyata tidak lagi pakai come from. Mereka menambah kosakata baru lagi. Prompt yang ketiga kita masukkan ke dalam ChatGPT di send a message. Selanjutnya terjemahkan teks di atas sehingga kita tidak lagi bingung. Sudah diterjemahkan lagi secara langsung. Di jantung Jawa Tengah, di tengah landscape yang indah di Kabupaten Rembang ada tradisi budaya menarik bla bla bla. Itu artinya sudah ada di situ. Selanjutnya dari prompt keempat kita akan melakukan asesmen. Selanjutnya buatkan soal HOTS masing-masing level terdiri dari 5 soal berdasarkan teks di atas dalam asesmen yang berdiferensiasi dalam susunan kalimat berbahasa Inggris. Kita coba munculnya apa? Jadi ada level 1 penalaran tingkat rendah, ada level 2 penalaran tingkat menengah, ada level 3 penalaran tingkat tinggi. Perintah yang saya minta tadi 1 tingkat itu mintanya 5. Tapi ternyata munculnya hanya yang level 1 hanya 2, level 2 hanya 2, level 3 hanya 2. Maka panjenengan bisa mempersempit perintah dengan kembali lagi dengan melakukan perintah yang lebih spesifik. Misalkan selanjutnya buatkan saya 5 soal yang level rendah dari naratifnya sudah di atasnya karena masih dalam satu chart, maka otomatis akan menyambung di atasnya. Kata naratif tidak perlu lagi disebut. Selanjutnya buatkan saya 5 soal hot proses.
Iya, lebih jelas, lebih detail. Nah, ini langsung 5 munculnya. Kalau mau yang level tinggi, tuliskan level tinggi. Jadi sudah tidak perlu mikir banyak waktu untuk mikir buat soal, tinggal ngeklik di situ. Tapi tetap harus ada evaluasi apakah betul yang dibutuhkan soal seperti ini. Kita coba kopikan dari atas yang level tinggi. Tadi level rendah. Kita ganti level tinggi. Kalau level tinggi biasanya analisis seperti itu. Nah, ini bentuk-bentuk soal yang level tinggi. Sampun. Selanjutnya yang terakhir, Bapak Ibu tidak perlu mikirkan lagi mencari jawaban di mana, walaupun harus tetap memahami teks yang sudah diberikan pada anak-anak, tapi selanjutnya berikan jawaban. Ini, gimana Bu? Betul? Pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik dan skenario pembelajaran. Kalau yang di dalam modul ajaran biasanya kata-kata itu yang menjadi patokan pembelajaran. Oke, kita masukkan, kita minta jawabannya sekalian dari pertanyaan hot level rendah. Iya, bisa. Tapi modelnya seperti ada bayangan, tapi enggak bermasalah. Jawabannya sudah diberikan Ibu dan Bapak dari 5 soal yang level rendah, sudah ada di sini. Jadi ketika nanti mengoreksi, kita sudah punya jawabannya dengan tetap mempertimbangkan jawaban dari anak-anak sesuai tidak. Sudah. Jadi kalau panjenengan semuanya sudah mempraktekkan, maka kayaknya sudah berakhir. Nah ini, trying by practicing is our initial step in creation work. Panjenengan sudah mencobanya dan sudah menghasilkan karya. Semoga nanti bisa dipakai di dalam pembelajaran yang panjenengan lakukan di sekolah. Dengan materi apapun, panjenengan bisa mempermudah diri, menyingkat waktu, bisa memanfaatkan waktu yang lain untuk kegiatan-kegiatan yang lain karena sudah terbantu dengan chat GPT ini. Ini hanya salah satu dari produk OpenAI. Masih banyak lagi produk-produk yang lain yang masih bisa kita pelajari lagi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk panjenengan semuanya, untuk saya, dan juga bisa dibagikan kepada anak-anak sehingga anak-anak juga lebih enak di dalam ketika dia ada tugas, tidak lagi kesulitan lagi, tidak kesulitan untuk mencari sana sini. Google itu sekarang setiap hari yang muncul itu saja. Tapi kalau dari chat GPT ini variatif. Bahkan kalau guru sosiologi, guru sejarah, geografi saya memakai buku paket. Buku paket ambil soal dari situ. Anak-anak sudah bisa mencari jawabannya di Google. Percuma kalau ngambil soal dari buku paket. Ambillah soal-soal yang memang mencari, memuat kreativitas anak. Anak harus berpikir, gunakan ChatGPT juga bisa. Begitu. Jadi tidak lagi kita dibohongi anak dengan jawaban sudah tersedia di Google, kita capek-capek memberikan tugas, ternyata anak ganting begitu saja. Itu Ibu dan Bapak, mohon maaf dan semoga ini bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Dek, pateni.